Basreng 72 Ngena. Ya teman-teman, kembali lagi di acara Basreng 72 ya. Kali ini kita kedatangan tamu, yaitu seorang penata artistik di industri film ya. Ini dia Pak Ben. Gimana Pak Ben, sehat? Alhamdulillah, sehat. Lagi nyase ini teh? Lagi nyantai aja ginilah biasa. Nggak ada jam keluar atau belum? Kapan gitu berangkat? Insya Allah tanggal 10 sekarang. Oh, tanggal 10. Ada 10 sekarang. jam kemana? Ada di suatu tempat. Oh, ada di ada. Ini masih di silent. Masih dirahasiakan gitu. Tanggal 10 ini insya Allah. Oke. Nah, jadi Pak Ben ini salah satu orang yang bisa dikatakan bekerja di industri film ya. Dan Pak Ben ini bisa dikatakan seorang penata artistik ya Pak Ben? Ya, benar. Ya. Nah, Pak Ben, mungkin di luar sana banyak orang yang tidak tahu apa sih penata artistik itu. Bisa dijelaskan Pak Ben? Oke, jadi gini ya untuk teman-teman, penata artistik itu atau tim art atau tim kreatif industri film itu fungsinya kita membikin misalkan nih satu ruangan naskahnya pengen seperti ini, berarti kan kita harus membuat nih apa yang ada di dalam naskah tersebut. Misalkan pengen ada kursinya seperti ini, lemarinya seperti ini. Kalau misalkan kita bisa buat ya kita buat. Kalau misalkan itu yang lebih simpelnya nih, misalkan kita sewa aja tapi yang sesuai dengan naskah. Entah itu misalkan ada yang pengen berupa kursi tahun 40-an, tahun 50-an. Berarti kan kita harus mencari yang sesuai dengan tema di dalam naskah tersebut gitu kan. Jadi kalau misalkan kita mau membuat sebuah film, kalau di naskah misal tertera, contoh katakanlah misal kita akan membuat film kolosal misalkan. Nah, jadi di suatu lokasi tertentu itu harus dibuat sedemikian rupa yang menyerupai atau mendekati film tersebut, begitu? Betul. Nah, sekarang gini, barusan masuk ke tema kolosal berarti kan ya? Iya. Ibarat katanya seperti itu. Tema kolosalnya ini, kolosal ada dua ya, untuk pertempuran modern atau pertempuran masa kerajaan itu kan. Misalkan kalau pertempuran modern, berarti kita harus mempersiapkan properti itu berupa karung pasir. Karung pasir yang dari bahan goni. Itu karung pasir itu untuk bikin apa itu teh? Kalau settingan film perang, kolosal perang, ya otomatis kan kita bikin benteng-benteng pertahanan untuk orang-orang itu kan, yang pastinya untuk itu. Terus kita juga bikin galian-galian atau gorong-gorong untuk sembunyi si tentara itu gitu kan. Terus kita otomatis harus membuat mock up tank baja atau panser gitu kan. Terus senjata juga itu kita bikin mock up. Oh, jadi ibarat misal tank baja itu dibuat dari kita sendiri, itu bahannya bukan tank asli gitu. Bukan. Saya kira kalau nonton video kayak gitu tuh asli gitu, real gitu. Oh, berarti itu bukan. Lebih ke mock up buatan lah ya. Mock up buatan. Ya, nggak beda jauh seperti 17 Agustusan. Nah, iya begitu. Tapi dibuat serapih mungkin biar kelihatan realistis mungkin. Biar kelihatan itu real tank baja itu kan. Nah, itu aja sih. Nah, Pak Ben ini udah berapa lama memulai karir sebagai penata artistik ini di dunia perfilman gitu? Kalau untuk yang bersifat komunitas ya, untuk awalnya karena saya berangkat dari komunitas itu kan, nggak langsung masuk ke industri itu kan.
Awalnya dari komunitas itu tahun 2019-an. 2019. Waktu saya masih di Bali, terus tahun 2020 saya ketemu sama teman yang di Tasik gitu kan, sama Mang Edi gitu kan, Edi Martoyo. Saya ditarik jadi tim artistik sama lighting gitu kan. Mulai disitulah itu kan. Jadi sebelum memegang profesi sebagai penata artistik itu berarti di lighting juga pernah? Pernah. Selain lighting apalagi sebelumnya? Kita lebih cenderung diposisikan waktu itu ngambil lighting sama artistik aja sih. Itu aja dua. Ruang lingkup itu? Benar. Ruang lingkup, lighting sama artistik. Dari 2019, sekarang udah berarti udah ada 20, 21, 22, 5 tahun lah. 5 tahun. Maaf, saya agak kurang bisa itu. Baru 5 tahunan lah. Nah, terus gini Pak Ben, apa sih itu ya? Kan setiap orang kalau mengulik sesuatu gitu lah, katakan mereka itu pasti ada ketertarikan dalam suatu bidang apapun. Jadi mereka tertarik karena apa? Nah, alasan Pak Ben tertarik dalam industri film, khususnya penata artistik itu apa yang membuat Pak Ben menjadi penata artistik? Jadi mulainya itu tertarik dengan apa gitu? Saya pribadi ya, kalau menurut berbicara untuk tertarik gitu kan, karena kalau saya lihat di dunia artistik itu atau tim kreatif, kita istilah kasarnya harus mempunyai jiwa seni gitu kan. Ya, jiwa seniman ya. Jiwa seni, karena kita melihat lalu membuat gitu kan. Melihat, membuat cepat gitu kan. Itu sih awalnya. Karena saya yang mempunyai ketertarikannya tersendiri itu, misalkan gini, oh iya ini kita bisa membuat desain ini atau enggak bisa membuat replika, duplikat atau mock up untuk di satu perfilman itu atau untuk sebuah karya film itu, kita bisa membuatnya, misalkan itu udah satu kebanggaan buat kita gitu. Jadi satu apresiasi buat diri kita sendiri. Betul, mungkin ya. Betul. Ya. Dan saya dengar kemarin teh katanya kan kalau misalkan di suatu lokasi syuting gitu ya. Kalau misalkan hal kecilnya begini, ada pohonnya besar tapi dia teh kurang daun, ya terpaksa tim penata artistik itu ya nge-mock up lagi. Apa betul itu teh? Betul. Saya pernah seperti itu. Oh, pernah? Pernah mengalami seperti itu. Prosesnya bagaimana itu? Kalau misalkan ada satu pohon nih, misalkan ini satu pohon, cabang, terus si sutradara pengennya pohon ini banyak daunnya, atau banyak apanya, gitu kan. Pohonnya pohon apa dulu ini, misalkan. Nah, kita cari daun yang sesuai sama pohon yang harus ditambah, gitu kan. Berarti kita nambah ranting lagi, nambah cabang buat daun lagi, gitu kan. Itu banyaklah cara untuk menambah daunnya itu, entah itu pakai kawat atau di stek langsung seperti itu. Tapi banyak berbagai macam untuk cara. rantingnya itu ranting asli kah atau buatan juga? Kalau untuk ranting yang di atas itu asli. Kecuali untuk akar kita pakai mock up dari spon atau busa ati. Oh, akar juga bisa di mock up tuh. Bisa. Bisa. Selain nge-mock up pohon, apa saja sih di dunia film gitu, khususnya penata artistik yang suka di reka-reka kalau kata Sunda nama. Apa aja sih selain pohon gitu? Banyak. Yang kita bikin mock up itu bisa dari akar pohon, yang kita mock up akar pohon, senjata, entah itu senjata tajam atau misalkan berupa pistol gitu kan. Terus misalkan ini jendela pun bisa di mock up, pintu bisa di mock up. Makanan pun bisa di mock up. Oh, bisa di mock up. Sebetulnya bisa makanan. Itu gimana prosesnya? Ini makanan loh. Contoh nasi, itu mock up-nya gimana tuh? Kalau misal nasi kan kayak itu, gitu. Kalau untuk nasi sendiri kan kita tahu ini apa namanya, styrofoam. Oh iya, styrofoam. Kayak sejenis gabus ya. Benar. Kita styrofoam diiris kecil-kecil, dibikin hancur, taruh di tempat bukan kukusan sih namanya, tempat nasi lah ya. Taruh tempat nasi, kita masukin di situ.
ya dikasih perekat aja. Jadi supaya nggak terbang gitu. Betul. Oh, Entah itu pakai perekatnya kan bisa macam-macam ya, ada double pom juga itu kan, bisa pakai lem juga, bisa itu Bu. Ya kita mempunyai cara sendirilah untuk menempelkan. Gimana caranya nih si styrofoam yang berbentuk nasi bulat seperti itu disimpan di bakul nasi itu kan. iya. Nah sama ini kan saya teh sering suka nonton ini ya apa, film action. Ah, Nah kan suka ada adegan misal bom. Nah, jadi bledak gini. Nah, kalau misalkan adegan seperti itu, apakah itu misalkan bom nyata atau misalkan buatan gitu? Wah, Gimana itu? kalau bom nyata, aktor sama aktris meninggal semua itu. Itu gimana itu? Yang jelas mungkin itu bisa, ya, kalau misalkan tergantung diameter ledakannya yang kita butuhkan itu. Oh, Kalau misalkan butuh diameter sedikit, dalam arti kata diameter sedikit, entah itu 1x2 meter atau 2x2 meter, sutradara nih mintanya apa nih? Dari letusan bom itu yang dipintanya apa? Entah itu asap dari tanah itu sendiri, atau berupa si pasir pas keluar, Ya, ya. bom keluar, atau perlu orang yang loncat atau gimana. Nah, kita di situ berarti kan ada trik tersendiri ya. Ya. Bagaimana misalkan nih si pasir seolah-olah orang melempar bom hancur, meledak gitu kan. Itu bisa saja kita pakai petasan. Oh. Dengan beberapa biji petasan dikubur. Petasan yang besar itu. Ya, nggak terlalu besar juga. Iya yang kalau kayak yang di acara-acara Cina Atera Cina, kalau nggak buat kawinan orang Betawi Nah. itu kan banyak. Nah, Iya, iya. bisa pakai seperti Oh, itu. kayak Gimana kebutuhan sutradara aja gitu kan. Mintanya itu asap dari tanah tersebut, cuman keluar asapnya aja, atau nggak perlu si pasir pas meledak, bom dilempar meledak ini kan. Nah, berarti kita tinggal mengukur kapasitas si ledakan itu, misalkan pakai mercon berapa biji ditanam di dalam, pakai sumbu panjang aja gitu kan, kita akalinnya ya seperti itu. kirain dia pakai bom asli. Wah, aktornya bisa pada meninggal itu. Terus kalau misalkan kan pasti kalau namanya di naskah itu suka ada misalkan ada adegan sedih nih. Terus misalkan ada adegan sedih, emosi. Terus ada suasana-suasananya lah. Nah, sebagai penata artistik itu gimana cara misalkan tim penata artistik atau misal Pak Ben ya. Jadi gimana nih menebak atau misal menganalisis, wah scene di bagian scene ini misal suasananya harus seperti ini, suasananya harus seperti ini gitu. Gimana? Nah, kalau untuk pembagian seperti itu, kita kan ada lagi art director ya. Ya. Karena di tim art itu yang pertama itu ada art director, asisten art director, Ya. prop builder, set builder, terus ada set dress, Ya, ya. standby. Hmm. Nah, kita ada beberapa bagian lagi di dalam divisi art gitu kan. Ya, ya. Ada beberapa bagian lagi di divisi art. Kalau cuman untuk misalkan yang tadi dibilang gitu kan, kita membutuhkan nih lingkungan ini seperti apa settingannya, seperti apa settingannya gitu kan. Semua itu ya kita kembaliin lagi di dalam naskah. Scene ini misalkan butuh suasana desa. Ya. Berarti art director memberi perintah ke bawahnya, coba dicari deh lokasi di pedesaan, suasananya seperti ini, misalkan ada rumah panggung, kalau nggak di depannya ada kebun, belakangnya ada pancuran air, atau ya segimana kebiasaan tempat-tempat pedesaan di lokasi syuting yang akan kita ambil gitu kan. Kalau misalkan ada yang perlu ditambah ya kita tambah. Kalau misalkan ada yang perlu kita ganti, entah itu berupa barang atau apanya ya kita ganti. Kita ganti pakai settingan kita sendiri gitu. Oke, oke. Tapi kalau semisal gini, saya baca-baca kan di
kalau nggak salah, nggak tahu di luar negeri ya, Ah, ada salah satu studio yang menyediakan untuk syuting yang dalamnya itu penuh gedung gitu. betul. Nah, yang mau saya cari tahu dan tanyakan ini, ketika misalkan kita disuruh oleh art director untuk mencari suatu tempat yang ada ini itunya, tapi kita tidak tidak menemukannya, apakah kita membuat suasana itu sendiri begitu? Ya, Oh, seperti itu. ya betul. Kita membuat, misalkan si lokasi yang diinginkan itu kita tidak menemukan, terus kita juga tidak langsung membuat itu kan. Tapi kita memberi beberapa opsi. Kita memberi beberapa opsi itu pas kita lagi praproduksi. Dalam arti kata praproduksi berarti kan kita masih dalam survei. Iya, iya, iya. Survei mana aja nih lokasi di sini nih yang kepake, nanti ada berapa titik kita ajukan nanti ke entah itu ke sutradara atau ke produser kita, untuk scene ini ada lokasinya seperti ini, mana nih yang kepake. Iya, iya, iya. Itu kan. Iya. Itu dari art director yang ngasih penjelasan ke sutradara sama produser nanti. Oh, jadi misal Pak Ben sebagai penata artistik itu koordinasi kepada art director, dan art director pun koordinasi lagi kepada sutradara. Betul, seperti itu. Ya, ya. Lalu untuk ini Pak Ben, apa sih tantangan terberat Pak Ben gitu ya, berkecimpung di dunia industri film yaitu penata artistik itu? Tantangan terberatnya apa gitu? Karena kan pasti Ngopi dulu ya. Ya, silakan saya juga minum dulu. Udah sabarin ngopi, boy. Ngerokok pun nggak apa-apa Pak Ben, santai aja di sini mah. Tantangan terberat itu ketika di dalam naskah ya harus propertinya gitu kan. Oh, ya, ya. Dalam arti kata properti itu bisa saja si sutradara atau nggak penulis naskah itu melihat nih waktu pas praproduksi, misalkan di dalam naskah nih ada, oh iya, misalkan ada apa namanya, misalkan dari film horor aja ya, kita ambil dari film horor, misalkan apa namanya, oh iya nih pas kena sihir itu, misalkan nih meja ini, Ya. harus bisa masuk ke dalam tanah nih. Oh, jadi gimana caranya gitu kan? Gimana caranya ini teh masuk ke bawah gitu, ke dalam tanah. Seolah-olah ketarik sama bumi atau nggak ketarik sama magic itu sendiri. Sedangkan di rumah itu misalkan tembok gitu kan, Ada atau lantai nggak gitu. keramik gitu kan. Nah, berarti tugas kita di tim art, berarti kita harus ngebongkar dong. Oh, jadi Pastinya itu kan? dibongkar dulu, Dibongkar baru nanti misalkan, oh ini segini misal lubangnya, nanti diperbaiki lagi secara itu. Oh, Ya, misalkan kotak ini aja, kotak ini pengen masuk ke dalam tanah. Sedangkan di bawah itu nggak langsung tanah kan. Misalkan ada tembok, plur, atau nggak keramik. Berarti kita harus izin dulu sama yang punya rumah itu. Kebutuhannya ini kita akan digali, nanti udah beres kita perbaikin lagi gitu kan. Nah, setelah ngasih izin, ini tantangan yang terberatnya. Kapasitas kotak ini misalkan berapa kilo atau enggak berapa gram itu kan. Berarti kita harus menyesuaikan dengan topangan yang akan disimpan. Kotak ini disimpan di atas topangan. ya. Oh, jadi pas kita misal buat sebuah lubang, di atasnya akan disimpan barang katakanlah. Jadi di bawah barang itu masih ada di topang lagi, kayak misal kayu lah katakan. Betul. Nah, itu trik-trik yang kelihatannya simpel. Kelihatannya oh iya, kalau secara kita lisan Ya. simpel. Simpel. Oh, ini tinggal gini. Tapi pas di lapangan prakteknya gitu. susah. Pas kita dipraktekin, oke, kalau bikin lubang mungkin bisa ya. Tapi topangannya ini yang kuat menahan berat bobot berapa kilo atau enggak berapa gram gitu kan. Otomatis si topangan yang ada di dalam tanah itu harus betul-betul itu kan. Oke lah, atasnya bisa kita kasih triplek, tapi bawahnya ini yang bisa kita tarik pakai tali. Oh, jadi kayak misalkan ini pintu nih. Ah. Jadi ini ditopang di sini,
misal ini barangnya, jadi ditariknya gini, atau ditarik ke bawah atau ke pinggir nih si penumpangnya. Tergantung. Oh, tergantung. Kebutuhannya mau seperti apa gitu Oh, kan. jadi ke bawah ada, ke samping ada gitu. Oh, Iya. banyak juga. Banyak trik, banyak cara itu. Tergantung kebutuhan yang simpel. Jadi penata artistik udah kayak pesulap, guys. Benar. Itu udah kayak pesulap gitu. Udah kayak pesulap gitu. Karena apa ya? Itu kita dituntutnya itu waktu cepat. Oh, Waktu pengerjaan cepat. Terus kita berpikir pun harus cepat gitu kan. Bertindak pun kita harus cepat. Karena yang dituntutnya itu di tim art itu atau di tim kreatif itu kita berpikir ya. jadi bagaimana untuk merealisasikan Jadi yang diharapkan dalam film itu sendiri gitu. lebih ke kreatif lah mungkin ya. Betul. Menumpahkan kekreatifan kita gitu. Jadi ide lah intinya mah. Ide kita yang jadi ide yang mana nih? Ide teman-teman misalkan di tim art itu ada misalkan di prop builder ada berapa orang, di set builder ada berapa orang gitu kan. Nah, ini prop builder misalkan harus bikin ini. Ya kita otomatis berumuk dulu lah kan sama teman-teman kita satu tim. Enaknya ini seperti apa? Oh, Cepetan yang mana nih? Ide kita misalkan ide saya, ide teman gitu kan digabung. Yang cepat mana nih cara proses sama pembuatannya gitu kan. Misalkan pas waktunya dikejar waktu, misalkan kita mau cam roll jam 1 jam 12 harus ada perintah ini ditambahin ini. Berarti kita punya waktu 1 jam kan. Oh, iya. Contohnya untuk membuat yang diharapkan sama sutradara gitu kan. Terus kalau misalkan gini, kalau misalkan kita sebagai kameramen misal ngerekam salah satu scene, nah di mana salah satu scene itu katakanlah ada sebuah ledakan ataupun adegan horor gitu. Nah kalau misalkan gagal itu diulang lagi. Lagi. Kalau tanggapan sebagai penata artistik itu gimana tuh? Ya itu memang udah kerjaannya memang udah seperti itu ya kita udah memahami lah gitu Iya, kan. iya. Berarti kalau misalkan ledakan cam roll pertama cut, berarti kita harus ada punya cadangan kan. Entah misalkan itu taruhlah si karung-karung pasir yang ditumpuk itu hancur dalam ceritanya memang betul-betul robek atau bocor ya kita perbaikin. Karena kita masih ada stok untuk gantinya gitu kan, diganti lagi yang itu, yang ini diperbaikin dulu, bolak-balik aja seperti itu terus sampai betul-betul maksimal menurut sutradara gitu kan. Itu kalau misalkan karung pasir lah ya. Tapi kalau misal rumah ini gimana nih? Masa udah hancur atau bagaimana buat lagi gimana itu? Nah gini, kalau untuk rumah sendiri yang hancurnya itu sebagian, keseluruhan, atau misalkan jendela aja yang pecah kacanya, apa pintu aja yang ambruk, tergantung itu. Tapi kalau misalkan dalam satu scene misalkan ada rumah meledak, tapi ada adegan juga si aktor itu keluar rumah misalkan. Nah di saat ngerekam, di saat syuting misalkan ada kesalahan dari aktor tersebut, tapi keadaan rumah udah ambruk gitu. Nah itu apakah dibuat lagi atau gimana tuh? Pasti bertanya seperti itu kan? Iya. Caranya pasti seperti itu ya. Karena kan kalau misalkan kita horor juga kan ada yang kayak gitu, action kebanyakan lah ya adegan seperti itu. Saya suka mikir kalau misalkan ini gagal gimana nih? Apakah ya memang rumahnya dibuat lagi atau misalkan ini teh cuman kayak visual aja gitu? Kalau sepengetahuan saya ya, kalau misalkan kebutuhan yang hancurnya itu betul-betul satu rumah hancur, terus nanti si aktornya ada keluar rumah, itu kita bikin miniatur rumah itu sendiri. Oh, nanti bila mana udah peak semua, tinggal adegan untuk
aduh saya lupa, detailing. Iya, Kalau untuk detailing, baru itu semua dibikin hancur rumah yang kita buat, entah itu rumah panggung atau rumah yang minimalis atau seperti apalah gitu kan, yang judulnya itu rumah intinya kan. Nah kalau untuk detailingnya, nanti betul-betul detailing, ya rumah yang kita bikin itu betul-betul dihancurin. Oh. Tapi kalau untuk adegan cut to cut, pasti itu semuanya pakai miniatur. Pakai miniatur. Kalau udah bikin sekali hancur, wah, bikin berapa rumah, berapa waktu lagi yang memakan waktu banyak gitu kan. Tapi di industri film itu saya baca-baca di artikel khususnya ya. Khususnya tim penata artistik itu dari segi anggaran memang paling banyak gitu ya. Apa Ya. seperti itu? Kenyataannya gimana gitu? Ya, kalau kenyataannya memang seperti itu. Oh, gitu memang kan. seperti itu. Karena kita membutuhkan beberapa properti yang harus disewa, yang harus dibeli juga itu kan. Ya, kalau misalkan nyewa barang itu berapa per hari itu kan. Sedangkan kalau misalkan banyak ya lumayan juga kan uang sewa per harinya itu barang sendiri. Mending kalau dalam film itu cuman adegan ini udah nggak continuous Iya, itu nggak kan. continuous. Nah, kalau continuous misalkan semacam makanan nih tiap hari harus ada, ya berarti kalau kita pengen yang real betul-betul makanan yang real, bukan mock up, ya kita harus beli. Tiap hari sama. Contoh kalau misalkan film horor lah gitu kan, otomatis ada sajian kan, Iya, iya. kembang, Pasti. telur atau apa, minyak atau apa, Menyan kan. menyan. Nah itu kembang itu kita tiap hari harus ganti kembang, beli yang baru kembang. Oh, jadi enggak sekali pakai terus dipakai itu enggak ya? Enggak. Oh. Karena dalam kondisi kembang itu pasti ada layu atau enggak warna berubah kan. Iya, iya. Dari yang warnanya awalnya segar, ya mungkin udah kena panas, kena debu atau apa, otomatis ada perubahan warna. Karena dari kamera pasti kelihatan, gitu kan. Jadi tiap hari kita ganti. Misalkan syuting untuk kebutuhan kembang tersendiri itu adanya 5 hari, ya kita 5 hari ganti kembang terus. So ganti kembang terus-terusan. Kebutuhannya ganti terus. Berarti yang keluar uangnya banyak ya. Nah, kira-kira sepengetahuan Pak Ben ini kalau misalkan dalam industri film ya, terutama misal kita membuat salah satu suatu film gitu. Iya. Itu kira-kira nih bisa habis berapa budget nih gitu kira-kira. Nah, kalau untuk budget sendiri ya kita dikembalikan lagi ke PH-nya itu sendiri gitu kan. Oh, iya. Karena di situ kalau untuk kru film tersendiri ya pasti banyak gitu kan. Kru film sendiri itu pasti banyak untuk krunya aja. Misalkan dari lighting ada berapa orang, Ya. kameramen ada berapa orang gitu kan, soundman berapa orang, artistik berapa orang, terus dari aktris ada berapa orang gitu kan. Belum aktor-aktor yang utamanya gitu kan. Oh iya, iya. Dengan nominal kontrak kerja mereka untuk satu film berapa gitu kan. Nah itu. Belum untuk anggaran yang lain-lainnya. Entah itu untuk PU. PU itu apa? Pembantu umum. Oh, arti kata pembantu. kita makanan itu kan. Oh iya, Gitu iya. kan. PU untuk pembantu umum. Entah itu dari catering. Atau nggak kopi. Teh manis atau apa. Nah. Dikali berapa lama kita untuk kegiatan produksi di lapangan gitu kan. Kalau misalkan kita kerja sebagai penata artistik, itu teh udah misalkan pasti tiap lokasi beda-beda kan. Itu teh untuk tidur misalkan ya. Untuk tidur apakah Pak Ben berdiam diri misal di satu tempat dalam artian ya satu kontrakan udah di tempat itu aja atau setiap tempat juga pindah-pindah gitu? Tergantung juga. Tergantung. Kadang kita tidur, misalkan kita nih ada base camp ya, Ya. dikasih base camp, entah itu penginapannya di penginapan atau di hotel atau di homestay gitu kan. Tergantung. Misalkan kalau dari penginapan kita ke lokasi syuting dengan jarak yang lumayan jauh, daripada bolak-balik waktu nggak cukup untuk kita istirahat, Ya. lebih baik kita tidur di lokasi untuk beberapa hari.
Nah, bila mana nanti ada waktu senggang, Ya. atau enggak mulai cam roll-nya jam berapa, nah kita pulang ke base camp itu kan, ya ke tempat kita, Ke tempat. penginapan lah Ya, gitu kan. penginapan. Lalu gini Pak Ben ya, kan di era sekarang ini ngerokok dulu lah Pak Ben lah. Santai. Biar enak. Ngopi lah, Ngopi. Sok santai, we. Aman ini mah aman. Tuh. Ngances. Gak apa-apa. Ngerokok aja, santai. Jadi rada groginya. Tengah rokok. Tah eta itu. Kuma. Iya, terus. Gini Pak Ben, kan sekarang mah eranya di mana era modern, zaman modern gitu. Iya. Semua serba teknologi. Betul. Nah, gini Pak Ben, dalam dunia industri film itu kan ada yang dinamakan CGI, Tuh. lalu visual effect. Nah, untuk Pak Ben sebagai penata artistik, apa sih gitu? Apakah adanya teknologi itu malah mempersimpel pekerjaan kita sebagai penata artistik, atau malah mengurangi job kita gitu? Kalau untuk berbicara dari segi CGI Ya, atau enggak efek ya, ya. visual efek, itu sebetulnya mempermudah Oh, mempermudah. kerjaan kita itu kan, karena mungkin gini, contoh lah, orang atau enggak si aktor dipatok ular atau enggak digigit hewan atau apalah gitu kan, contohnya. Sementara si aktor tersebut dia takut sama ular atau enggak mau digigit sama binatang yang harus ada, yang seharusnya digigit gitu Atau kan. mungkin kayak fobia lah. Nah itu bisa mempersimpel kerjaan si aktor itu sendiri, kalau enggak untuk kita sendiri gitu kan, karena adanya teknik yang modern seperti sekarang ya, yang berupa CGI atau enggak dibilang visual effect gitu kan. Nah itu. Jadi lebih ke mempermudah di lapangan gitu. Betul. Nah nanti tinggal dikembaliin lagi ke tim editing gitu ya. Iya. Bagiannya nanti tim editing apakah tumpang tindih enggak atau enggak kelihatan seperti nyata, agak berjauhan atau nyata gitu kan. Nah itu dikembaliin lagi ke bagian editingnya. Jadi ya masih banyak juga mungkin ya. Jadi kayak kru-kru di dalam film itu. Banyak, sangat banyak gitu. Sangat banyak. Sangat banyak. Nah, di dalam katakanlah departemen penata artistik lah ya. Nah, Di dalamnya itu udah berbentuk tim atau memang terbagi menjadi beberapa cabang lagi, Pak Ben? kalau untuk di art department itu ya satu tim art aja gitu kan. Oh. Nggak terbagi-bagi lagi. Oh, jadi nggak dibagi-bagi, misal ini buat apa enggak gitu? Bagiannya orang Enggak, maksudnya gitu. kayak misalkan departemen ini kan ada cabangnya gitu. Maksudnya cabangnya teh jadi kayak gimana ya? Kayak misal kan artistiknya banyak. Misal kalau busana masuk ke art gak sih? Awalnya masuk gitu dari wardrobe sama makeup artis itu kan. Nah. Tapi sekarang dipecah. Oh, dipecah. Nah, contohnya kayak itu misalkan kan tadi busana misal masuk nih ke apa namanya? Ke Art department. Art departemen. Tapi masuknya di cabang lagi gitu nih. Ya, kalau dulu seperti itu gitu kan. Oh. Gabung bersama art department, tapi sekarang dipisah jadi wardrobe sendiri gitu kan. Ya, makeup artist sendiri. Makeup artist sendiri. Betul. Nggak bareng sama art department. Ya nggak bareng. Kalau sekarang beda. Nah, terus apa nih gitu harapan Pak Ben sebagai penata artistik? Harapan Pak Ben ke depannya itu apa gitu? Apa yang diharapkan untuk masa depan industri film khususnya di penata artistik gitu? Masa depan saya atau harapan saya ini? Harapan Pak Ben untuk masa depan industri film gitu. Khususnya di dunia ya penata artistik gitu. Yang saya harapkan itu ya sebetulnya apa ya? Terus belajar, inovatif gitu kan. Itu aja sih.
Karena satu pihak dengan pihak yang lain itu tantangannya pasti memberi pelajaran baru untuk kita itu kan. Dan harapannya saya untuk saya pribadi gitu kan, berarti harapan saya itu, oh iya saya mendapat ilmu baru gitu kan. Mendapat pembelajaran baru dari alur cerita yang akan difilmkan ini. Berarti kita menambah, yang pertama menambah wawasan dalam segi ilmu gitu kan. Cara kita membuatnya juga bertambah, teknik kita pun bertambah, skill kita otomatis makin bertambah gitu kan. Nah, lalu gini Pak Ben kan suka istilahnya ya mungkin berkecimpung di dunia film lah. Ada berapa film yang udah Pak Ben garap nih sebagai penata artistik gitu? Untuk industri film layar lebar 2 ya. Udah dua. Ya itu lokasinya semua di Jawa Tengah ya. Di Jawa Tengah. Yogyakarta semua itu. Oh, jadi Pak Ben kerja itu di PH-nya itu di Jogja. Kita diambil sama PH Industri Jogja. Nah, Pak Ben mungkin ada saran dari Pak Ben untuk orang-orang ya yang mungkin mengulik dan belajar untuk menjadi seorang penata artistik. Nah, apa sih saran Pak Ben untuk mereka yang ingin memulai karir di bidang penata artistik? Saran saya itu ya sebetulnya kalau untuk belajar pengen menjadi penata artistik itu sebetulnya ada keinginan gitu kan. Karena kalau diawali dengan keinginan pengen belajar, pengen mengetahui gitu kan. Entah itu mengetahui cara membuatnya, cara memproduksinya itu sendiri seperti apa gitu kan. Di situ kita enak untuk berbagi ilmu, untuk memberi apa ya? Oh ini nih membuat ini itu seperti ini, yang lebih enak, yang lebih simpel itu seperti ini, gitu kan? Karena apa ya? Kalau menurut saya sendiri, kita masuk di tim art itu harus betul-betul mempunyai ide yang gimana nih yang enak untuk sebuah karya seni ini. Gitu. Jadi harus kreatif lah ya. Betul. Kreatif. Ide kita ini itu apa ya? Dari ide yang nantinya bakal divisualkan. Bakal ditonton sama jutaan orang. Nah itu kan. Yang akhirnya nanti kita mempunyai kebanggaan tersendiri gitu. Dari apa yang kita buat, dari apa yang kita setting nantinya gitu kan. Jadi kayak misalkan untuk kita memulai belajar yang intinya ya mungkin contoh kita ingin belajar dalam hal artistik, ya mungkin kita harus membuat sesuatu hal yang memang kita tekuni dan apresiasi diri kita. Betul. Itu betul sekali. Itu dia teman-teman ya, buat Anda-Anda yang mau berkecimpung di dunia industri film, yang khususnya mungkin mau kayak seperti Pak Ben gitu. Bukan kayak seperti Pak Ben, jadi mau seperti Pak Ben sebagai seorang penata artistik yang intinya di industri film itu bisa dikatakan ya mungkin kita harus kreatif ya Pak Ben ya. Betul. Karena Kreatif. Industri film itu bisa dikatakan seniman begitu. Kalau misalkan orang-orangnya gitu, khususnya penata artistik mungkin. Kebanyakannya seperti itu. Kebanyakannya seniman. Berangkat dari orang-orang yang mempunyai jiwa atau enggak karakter seninya kuat itu. Nah, itu. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu Pak Ben ini, kalian bisa follow IG Pak Ben ya di bawah sini. Ada IG Pak Ben? Ada ya? Ada. Aman buat kalian bisa DM ke Pak Ben cari tahu, sama follow IG saya dan IG Hitters juga ya. Oke, teman-teman, terima kasih untuk kalian yang stay di sini dan menonton terus, dan jangan lupa saksikan Basreng 72 tiap minggu upload. Oke, kita upload tiap malam minggu. Oke, menghidupkan imajinasi, menyulap realita. Basreng 72 benar.